Halo para pendidik hebat, coba deh kalau dengar kata evaluasi, apa sih yang terbayang? Tumpukan kertas, angka-angka yang bikin pusing? Nah, gimana kalau kita coba ubah cara pandang itu? Gimana kalau evaluasi itu sebenarnya adalah kompas kita yang paling canggih? Bukan cuma buat mengukur, tapi buat nunjukin arah biar proses belajar di kelas kita makin keren dan transformatif. Yuk kita bongkar bareng-bareng? Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari dasar, mengubah mindset kita soal evaluasi. Terus, kita intip apa aja alat tempur yang kita punya. Setelah itu, kita sentuh sisi psikologis siswa, ini penting banget. Baru deh kita masuk ke cara praktis merancang evaluasi yang efektif, dan terakhir, kita lihat gimana dampaknya buat semua orang di sekolah. Siap? Langsung aja kita mulai. Yuk masuk ke bagian pertama. Di sini kita mau coba bongkar sama-sama ya pandangan-pandangan keliru yang mungkin selama ini menempel di kepala kita dan kita bangun fondasi pemahaman baru yang lebih kokoh. Coba deh saya tanya, dan jawab jujur dalam hati aja ya. Kalau dengar kata evaluasi, apa sih yang langsung muncul di pikiran Anda? Mungkin langsung kebayang ini kan? Ujian, nilai, stres, wah rasanya kayak vonis akhir gitu. Dan memang itu nggak sepenuhnya salah karena seringnya kita mengalaminya begitu. Tapi teman-teman, inti dari evaluasi itu sebetulnya jauh lebih dari sekedar ini. Jauh lebih positif. Nah, ini dia definisi yang sebenarnya perlu kita pegang. Evaluasi itu sebuah proses sistematis, bukan cuma kejadian sesaat. Tujuannya apa? Buat nentuin nilai dan efektivitas seluruh perjalanan belajar. Jadi bukan cuma siswa yang dinilai, tapi juga metode mengajar kita loh. Analoginya gini deh, anggap aja kita ini pelatih. Pelatih kan nggak cuma nonton pas pertandingan akhir kan? Dia ada di setiap sesi latihan, mengamati, kasih masukan. Tujuannya selalu perbaikan, bukan penghakiman. Terus, pengukuran itu apa bedanya? Nah, pengukuran ini cuma salah satu bagian dari evaluasi. Tugasnya ngasih kita data mentah, biasanya dalam bentuk angka. Jadi ini adalah apanya. Misalnya, seorang siswa dapat skor 80. Ya udah, 80. Itu pengukuran. Nah, baru deh kita masuk ke assessment atau penilaian. Disinilah angka 80 tadi kita kasih nyawa. Kita coba tafsirkan, angka 80 ini artinya apa ya? Apakah dia udah bener-bener paham konsepnya? Atau jangan-jangan cuma hafal rumus doang? Assessment inilah yang mengubah data kuantitatif jadi umpan balik kualitatif. Dari angka jadi cerita, jadi wawasan yang bisa kita pakai buat bantu siswa itu lebih jauh lagi. Oke, konsep dasarnya udah dapet nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Anggap aja kita ini kayak montir, kita perlu kenal sama semua alat di kotak perkakas kita. Biar apa? Biar bisa milih alat yang paling pas buat setiap pekerjaan. Nah, di dalam kotak perkakas kita ada dua alat utama, formatif dan sumatif. Gampangnya gini, evaluasi formatif itu kayak pelatih di pinggir lapangan pas lagi latihan. Dia kasih masukan, ayo oper bolanya, posisimu salah. Tujuannya biar pemainnya langsung koreksi saat itu juga. Nah, kalau sumatif itu kayak papan skor setelah pertandingan selesai, cuma nampilin hasil akhir. Dua-duanya penting banget, tapi kita harus tahu kapan pakai yang mana. Sebenarnya, alat kita nggak cuma dua itu aja loh. Kalau kita lihat di sini ada 4 fungsi kunci. Selain formatif si pelatih dan sumatif si papan skor, ada 2 lagi yang super penting. Diagnostik untuk cari tahu akar masalah, dan penempatan untuk mastiin siswa ada di jalur yang pas buat dia. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi biar gampang ingetnya, bayangin gini, diagnostik itu kerjanya kayak dokter. Dia mendiagnosis kenapa sih seorang siswa kok susah banget belajar topik tertentu. Formatif itu kayak teman sparring, yang ngasih masukan terus-menerus biar kita makin jago. Sumatif itu kayak hakim di akhir babak, yang ngasih putusan akhir. Dan penempatan, ini tugasnya kayak konselor, yang bantu nemuin jalur yang paling pas buat potensi si siswa. Oke, kita udah bahas teknisnya. Sekarang, mari kita geser fokus kita sejenak. Kita beralih dari apa alatnya dan bagaimana cara pakainya ke pertanyaan yang paling fundamental. Untuk siapa semua ini kita lakukan? Tentu saja untuk siswa kita. Yuk kita selami sisi manusiawi dari evaluasi. Ada kutipan bagus banget dari Arifin, katanya, siswa perlu tahu prestasi belajarnya, supaya ia merasakan kepuasan dan ketenangan. Dalam banget ya. Jadi umpan balik yang kita kasih itu bukan cuma soal kamu dapat nilai segini, tapi lebih ke kamu sudah berhasil sampai di sini loh. Pesan ini ngasih rasa aman, dan kalau siswa udah merasa aman, tenang, dan puas, mereka jadi lebih berani buat belajar, lebih berani buat salah. Jadi kalau kita lakukan dengan benar, evaluasi itu punya 2 fungsi keren. Pertama, fungsi psikologis. Ini soal membangun kepercayaan diri siswa, memberi mereka bensin motivasi buat terus maju. Kedua, fungsi sosiologis.
Ini mempersiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat. Dengan tahu apa kelebihan dan kekurangan mereka, mereka jadi lebih siap buat beradaptasi dan ngasih kontribusi nanti. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Teorinya udah, sekarang gimana prakteknya? Di bagian ini kita akan lihat langkah-langkah konkret semacam cetak biru untuk merancang evaluasi yang benar-benar efektif di kelas. Prosesnya itu ada 4 langkah utama, dan ini sifatnya siklus, muter terus. Pertama, perencanaan. Jangan langsung bikin soal. Pikirin dulu, apa sih yang mau kita evaluasi dan gimana cara terbaiknya. Kedua, implementasi. Nah, baru deh kita kumpulin datanya. Ketiga, pengolahan. Data yang udah kekumpul jangan didiemin. Kita analisis, kita cari polanya. Dan terakhir, yang paling penting, pelaporan. Hasil analisis tadi kita sampaikan sebagai umpan balik yang jelas dan bisa ditindaklanjuti. Nah, ini ada contekan bagus nih. Anggap aja ini checklist wajib sebelum kita bikin rubrik atau alat penilaian apapun. Coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini objektif dan adil? Udah komprehensif belum? Nyambung nggak sama tujuan pembelajaran? Praktis nggak buat dipakai? Bisa diandalin dan beneran mengukur apa yang mau diukur nggak? Dan yang pamungkas, setelah hasilnya keluar, ada rencana tindak lanjut yang jelas nggak? Kalau jawabannya nggak, berarti evaluasi kita belum selesai. Biar lebih kebayang, nih ada contoh nyata. Bayangin ada siswa yang nilainya jelek terus di kuis aljabar. Kalau tanpa diagnostik, kita mungkin bakal mikir, wah anak ini nggak ngerti aljabar. Terus kita ajarin lagi aljabarnya, dan hasilnya sama aja. Tapi setelah kita kasih tes diagnostik, ketahuan. Masalahnya bukan di aljabar, tapi ternyata dia belum paham konsep dasar pecahan. Nah, kalau udah gini kan enak. Kita bisa kasih bantuan yang super spesifik, langsung ke akar masalahnya. Efektif banget. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita zoom in ke detail-detail tadi, sekarang waktunya kita zoom out. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih evaluasi yang baik itu bisa ngasih dampak positif bukan cuma buat satu siswa atau satu guru, tapi buat seluruh sekolah. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapih. Evaluasi itu punya fungsi psikologis buat memotivasi siswa, punya fungsi sosiologis buat nyiapin mereka ke masyarakat, punya fungsi didaktis metodis, ini buat kita para guru, biar ngajar kita makin canggih. Dan terakhir, fungsi administratif, buat laporan ke pihak-pihak terkait. Lihat kan, semuanya nyambung, saling mendukung. Jadi, pada akhirnya, siapa sih yang untung kalau evaluasi kita bagus? Jawabannya jelas, semua orang. Siswa jadi lebih termotivasi, guru jadi bisa terus ngembangin cara ngajarnya, dan ujung-ujungnya sekolah secara keseluruhan jadi makin berkualitas. Ini tuh kayak efek domino yang positif dan semuanya dimulai dari evaluasi yang kita rancang dengan baik. Jadi, kalau dari semua obrolan kita hari ini, ada satu kalimat yang harus banget diingat, ini dia. Evaluasi yang baik adalah mesin penggerak perbaikan. Titik. Tanpa itu, kita cuma menebak-nebak. Dengan evaluasi, kita bisa maju secara sistematis. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Setelah dengar semua ini, kira-kira langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan besok di kelas? Satu hal aja, buat mulai mengubah evaluasi dari yang tadinya cuma beban, jadi sebuah percakapan yang benar-benar membangun siswa kita. Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.